Izin Mandiri Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Askal Fatani, STB 5581, Prodi Teknik Pemasaran kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penologi pemasyarakatan, mulai dari pengertian, ruang lingkup, tujuan penologi, konsep pemidanaan, dan teori pemidanaan dan kebijakan pemidanaan, serta jenis-jenis pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Bayangkan, jika tidak ada hukuman di dunia ini, apakah kejahatan akan berhenti? Lalu pertanyaannya, apakah hukuman hanya untuk balas dendam? Atau sebenarnya untuk memperbaiki pelaku? Semua pertanyaan ini dipelajari dalam ilmu penologi. Penologi adalah ilmu yang mempelajari hukuman dan sistem pemidanaan. Jadi, penologi tidak hanya bicara tentang hukuman, tapi bagaimana pelaku dibina agar tidak mengulangi kejahatan. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman narapidana. Penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poena dan logos. Poena memiliki arti pain, kesakitan atau suffering, penderitaan atau hukuman. Sedangkan kata logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman. Selanjutnya, istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal dari kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa Latin berarti hukuman atau denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana atau hukuman. Ruang lingkup. Beberapa poin-poin ruang lingkup. Yang pertama, sistem pemidanaan. Yang kedua, lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, rehabilitasi. Dan yang keempat, perlindungan masyarakat. Semua itu punya tujuan besar. Penologi dan ilmu lainnya. Penologi dan kedokteran forensik. Kedokteran forensik menentukan keadaan fisik, sebab kematian dan lain-lain, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi putusan berkaitan dengan pembinaan pelaku kejahatan. Penologi menentukan bagaimana memahami pidana dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, pelanggar hukum, serta pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Penologi dan hukum pidana. Penologi mempunyai peran yang strategis dalam hukum pidana, karena penologi menentukan berhasil atau tidaknya pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku kejahatan, serta pelaksanaan hukuman tersebut. Penologi dan psikiatri kehakiman. Psikiatri kehakiman membantu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang, khususnya pemahaman terhadap istilah-istilah tertentu. Psikiatri kehakiman juga berperan penting dalam pembinaan kepada narapidana. Tujuan penologi. Tujuan penologi yang pertama, melindungi masyarakat. Yang kedua, memperbaiki pelaku. Yang ketiga, menciptakan keadilan. Dan yang keempat, mencegah kejahatan. Artinya, hukuman bukan hanya menghukum, tetapi memperbaiki. Konsep pemidanaan. Pemidanaan adalah proses pemberian hukuman oleh pengadilan. Di Indonesia sendiri, tujuan pemidanaan bukan balas dendam, tetapi pembinaan. Teori tujuan pemidanaan. Yang pertama, pembalasan, karena pelaku harus bertanggung jawab. Yang kedua, pencegahan, agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi. 3. Gabungan, menghukum, mencegah, sekaligus membina. Kebijakan pemidanaan. Yang pertama, lembaga, terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lapas. Yang kedua, regulasi, undang-undang. Yang ketiga, budaya, nilai masyarakat. Sekarang kita lihat bentuk nyata hukuman. Penologi, kelembagaan, regulasi, dan budaya. A. Kepolisian penyidik. B. Kejaksaan penuntut umum. C. Kehakiman penyelenggara peradilan pemeriksa pemutus perkara. D. Advokat konsultasi atau bantuan hukum. E. Pemasyarakatan pembinaan atau pembimbingan narapidana. A. Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pasal 2. Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RI yang dibantu oleh A. Kepolisian khusus, B. Penyidik pegawai negeri sipil, dan atau C. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa pasal 3 ayat 1, B. Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1. Pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Pasal 3. Tugas dan wewenang kejaksaan adalah di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum Pasal 30. C. Undang-Undang Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum RI Pasal 1 Angka 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 18. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat 1. D. Undang-Undang Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pasal 1 Angka 1. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal 1 Angka 2. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per-UN. Pasal 5 Ayat 1. D. Undang-Undang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pasal 1 Angka 1. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pasal 1 Angka 2. Fungsi pemasyarakatan: pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Pasal 4. Jenis-jenis pidana. Yang pertama, pidana mati, penjara, kurungan, denda, kerja sosial, pidana bersyarat, tutupan, pencabutan hak, perampasan barang, kerja paksa, dan pembungkangan. Setiap pidana ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa hukuman bukan sekedar balasan. Hukuman bertujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku narapidana. Itulah pedagogi dan pemidanaan. Sekian.